Salam jumpa Bapak Ibu traders sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 11 Agustus 2020. Hari ini kelihatannya cukup cerah dari pengamatan kita di IHSG ya. Kelihatan cukup jelas. IHSG hari ini plus 0,63%. Ya, kalau kita lihat di chartnya, emang sekarang IHSG udah ada di atas. Saya punya resisten kotak merah. Teman-teman udah lihat ya, di saya punya chart ini kelihatan cukup jelas IHSG udah meninggalkan area kotak merah. Sekarang kita bisa menilai kotak merah ini cukup bagus sebagai support. Sehingga seperti yang saya katakan kemarin dan dalam beberapa analisa video sebelumnya, itu kita bisa lebih optimistis bahwa IHSG akan sampai ke Fibonacci 78,6 di sekitar 5.330-an. Atau bahkan kalau teman-teman menyimak dari rekan-rekan yang lainnya ya, ada banyak analis teknikal yang sudah berani mengatakan IHSG resistennya ada di sekitar 5.500. Kalau di chart saya itu ada di sekitar area kotak hijau ini ya. Ya bisa kita katakan oke, memang kita udah melihat peluang untuk mencapai ke area kotak hijau itu cukup bagus. Dalam analisa saya kali ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa memang kita punya target udah cukup jelas, dan IHSG sejauh ini kita masih melihat dalam fase sideways. Seperti yang sering kita katakan, untuk mengubah atau untuk membalikkan suatu tren, biasanya kita akan melalui fase sideways. Kita udah lihat sama-sama IHSG sejak mencapai dasarnya di sini ya, di sekitar tanggal 24 Maret 2020. Kemudian naik, ada sedikit fase sideways di sini. Kemudian ada fase sideways lagi yang saat ini sedang kita hadapi. Kemungkinan besar IHSG juga masih akan sideways, jalannya pelan-pelan aja tapi cenderung naik. Seperti yang sudah teman-teman dengarkan juga dalam interview dengan Ryan Filbert, kita sudah mendapatkan pencerahan bahwa kalau IHSG turunnya dari tahun 2018 sampai 2020 itu sekitar 2 tahun, berarti untuk naiknya itu sampai ke all time high-nya lagi itu membutuhkan waktu 2-3 kali lipat waktu yang diperlukan untuk turun. Artinya ya kita bisa katakan dalam 4-6 tahun berikutnya lah baru kita akan melihat IHSG mencapai puncaknya. Di tahun 2018 itu puncaknya ada di sekitar sini ya. Oh, di sekitar sini nih puncaknya IHSG. Tanggal 22 Februari 2018. Well, 2,5 tahun lah ya. Berarti kalau 2 kali lipatnya kita katakan ya berarti ada di sekitar 5 tahun. Ya, 5-7,5 tahun ke depan IHSG akan mencapai, kita punya all time high lagi di sekitar 6.600-an. 6.600 atau 6.800 ini ya. Coba kita lihat dulu. Yang bagus, yang benar itu sekitar di 6.600 ya. Udahlah, anggaplah di 6.700 ya. Nah, dalam 5 tahun ke depan. Apakah sekarang saatnya untuk masuk? Ya, kalau soal masuk atau mau menunggu di luar itu kan pilihan merdeka ya, pilihan bebas. Tapi kalau teman-teman mau masuk dengan IHSG yang masih bergerak sideways seperti ini, sebenarnya masuknya nggak usah gerasa-gerusu, tenang aja. Akan ada banyak kesempatan untuk ikutan masuk. Jadi teman-teman nggak perlu langsung menceburkan diri sebasah-basahnya. Ya, cukup lakukan suntikan dana secara bertahap. Nah, beli pada saat kita melihat IHSG sedang mengalami koreksi mungkin, atau mungkin saat melihat IHSG udah menembus satu resisten, kita injek lagi begitu. Lihat seterusnya seperti itu, perjalanan waktu kan panjang ya. Nah, dalam 5 tahun itu cukup panjang saya kira. Jadi teman-teman nggak perlu langsung dengan sepenuh hati. Santai aja, diatur nafasnya, karena kita bukan bertindak sebagai seorang sprinter. Di sini kita lebih banyak seperti seorang maraton. Ya, jadi ikut lomba maraton, bagaimana mengatur nafas supaya kita punya endurance bisa lebih tinggi, kita bisa mengikuti perlombaan itu dengan lebih baik, strateginya diatur sehingga kita bisa mendapatkan harga yang terbaik. Nggak perlu cari harga selalu yang terendah, nggak perlu. Tetapi kita sebisa mungkin mencari harga yang optimal, harga yang terbaik, best price lah yang kita cari. Kita kan nggak pernah tahu
di mana bottomnya itu harga, nah di mana harga akan turun atau mau sampai kemana, kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita atur adalah bagaimana cara kita entry supaya harga yang kita dapatkan itu harga yang kalau bisa yang agak-agak rendah gitu. Karena sebagai seorang teknikal, kita nggak mungkin bisa menjadi seorang peramal. Tapi kita bisa memperkirakan, oke, kalau dia sedang koreksi, kita lihat koreksinya itu bagus, koreksinya sehat, ya kita bisa siapkan dana untuk menambah muatan, begitu ya. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang memiliki minat cukup besar pada analisa teknikal ataupun teman-teman yang ingin jadi trader, jangan sungkan-sungkan, langsung saja subscribe. Saya bisa meyakinkan bahwa channel Stock Technician akan senantiasa bergerak dengan analisa teknikal. Bukan hanya bagi-bagi analisa gratisan, teman-teman selalu bisa periksa kita punya deskripsi video, karena biasanya ada link, dan selalu saya cantumkan buku-buku yang menarik. Nah, di video ini kayaknya bukunya Pak Edianto Ong ya, karena memang bukunya Pak Edianto Ong itu udah cukup terkenal, menjadi kitab sucinya para analis teknikal, sehingga teman-teman yang mungkin yang baru belajar analisa teknikal atau ya katakanlah masih kurang paham mengenai analisa teknikal, butuh referensi lebih jauh, silahkan baca bukunya Pak Edianto Ong. Nggak usah ragu-ragu, teman-teman beli, baca. Kalau ada yang nggak mengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Kalau memang pertanyaannya menarik, kita akan bahas sama-sama. Mungkin kita akan bikin videonya untuk membahas masalah yang kawan-kawan temui. Mari kita lihat saham BC. Nah, saham ini kayaknya sahamnya sepi ya, nggak terlalu banyak transaksi. Ya, baru-baru belakangan ini aja. Teman-teman bisa lihat ya di sini transaksinya kecil-kecil, ini juga transaksinya kecil-kecil. Ya, kita bisa katakan baru-baru belakangan ini aja mulai agak heboh dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Oke, dengan melihat pergerakan seperti ini, kita lihat di sini ya, ini candle merah yang paling besar volumenya itu ada di sini. Kemudian masih ada candle hijau, tapi volume cenderung mengecil. Kita lihat juga di sini harga bergerak turun. Artinya pergerakan turun ini melawan arah tren. Oke, teman-teman bisa paham di sini ya. Pada saat kita melihat ada volume mengecil, kemudian ada pergerakan harga, artinya kemungkinan besar pergerakan itu melawan arah tren. Dari pengamatan itu kita bisa mengatakan, oke, ternyata trennya ini berlawanan dengan gerakan yang sekarang. Artinya trennya sedang naik. Nah, ini akan menarik. Kalau trennya naik, kita perlu konfirmasi di mana sebaiknya kita membeli sehingga kita tidak terjebak dalam suatu false break misalnya kan. Nah, di sini misalnya kita punya ya resisten warna merah, kemudian kita akan coba cari supportnya. Nah, supportnya ada di sini nih. Ini teman-teman lihat di sini ya. Sering sekali terjadi transaksi, kemudian ada juga pembalikan arah. Saya kira di sini adalah support untuk BC. Nah, di sini kita akan ganti dengan warna kuning aja. Sedangkan di bawah sini ini adalah support untuk yang bisa kita jadikan target penurunan apabila BC berhasil menembus support kotak kuning. Kita akan ganti dengan warna hijau. Di sini kita punya support dan resisten udah cukup jelas. Nah, teman-teman sekarang bisa mulai melakukan analisa. Nah, misalnya aja sekarang kita lihat ya, dia dalam tahap turun, retracement, volume mengecil, kemudian hari ini candlenya hijau, tapi volumenya makin kecil. Kemungkinan ini gerakannya belum sempurna, dia masih akan bergerak naik mungkin, tapi resisten kotak merah ini akan bertahan karena kita lihat volumenya makin mengecil ya. Berarti kemungkinan besar kita akan melihat BC bisa turun lebih jauh, mungkin sampai ke kotak kuning atau bahkan sampai ke area kotak hijau. Itu kita belum tahu karena ini kita lihat kayaknya dia sedang sideways, cuman saya belum mau mengatakan sampai di mana dia punya fase sideways, di mana range sideways-nya karena kita belum cukup jelas nih. Yang kita tahu bahwa ada penurunan volume, artinya
Ya, ini berlawanan dengan tren. Ini yang kita tunggu. Apabila BC kemudian berhasil menembus resisten kotak merah di angka 930-an, itu artinya breakout. Menembus resisten, teman-teman boleh ikutan beli. Boleh beli. Target naiknya itu kayaknya cukup jauh karena ini di sini penurunannya dengan volume yang relatif kecil, maka kita bisa katakan kayaknya di situ nggak ada resisten deh. Ya, kita bisa katakan mungkin saja ini ada satu area yang cukup bagus. Nah, mungkin saja ini akan menjadi resisten untuk BC seperti ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan gambar resisten. Ini kemungkinan ya, probabilitasnya masih belum terlalu tinggi. Kemungkinan besar ini ada resisten. Ya, untuk menguji resisten di sini, benar nggak ada resistensi, teman-teman boleh menggunakan Fibonacci retracement. Di sini kita akan tarik Fibonacci sampai di sini ya. Oke, mana nih? Oke, ini adalah dasarnya. Fibonacci-nya masih warna hitam. Saya akan ganti dengan warna kuning. Kayaknya titik 100%-nya ini belum di pucuk ya. Nah, di sini pucuknya nih. Oke, ini adalah pucuk untuk Fibonacci 100%. Nah, teman-teman bisa melihat kita punya resisten kotak ungu terkonfirmasi ada Fibonacci 61,8 di sini. Kita perbaikin dikit ya biar enak melihatnya. Oke. Di sini kita akan mengatakan oke, target pergerakan BC itu ada di resisten kotak ungu di Fibonacci 61,8 di sekitar 1080-an. Ini akan menjadi target pergerakan BC, tapi belum langsung saat ini ya. Kita masih akan melihat BC bergerak sideways. Cuman saya mau peringatkan teman-teman, kalau mau beli BC seperti yang tadi kita katakan saat dia breakout resisten kotak merah. Dia breakout resisten kotak merah, teman-teman boleh ikuti. Atau kalau mau lebih yakin lagi, tunggulah saat dia menembus Fibonacci 50% di angka 980. Karena dengan melihat pergerakan seperti ini, kemungkinan Fibonacci 50% ini akan berpengaruh. Fibonacci 50% ini akan bekerja sebagai resisten yang cukup baik. Makanya saya agak-agak menawarkan kepada teman-teman untuk melihat angka 980 di Fibonacci 50% sebagai titik entry. Tapi bukan berarti di area kotak merah ini jelek ya, enggak. Kalau teman-teman mau mengikuti teknikal, ya di level kotak merah ini adalah level breakout-nya. Pada saat dia menembus area kotak merah disertai dengan volume yang cukup tinggi, teman-teman boleh ikutan. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways, dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan kembali menjadi bearish harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stock Technician. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci. Kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern. Kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart. Dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan masing-masing 2 jam ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama.
Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock Technician. Berikutnya kita punya Indi. Indi kena resisten di area kotak kuning. Kebetulan warnanya merah. Jadi bukan sulap, bukan sihir, apalagi penipuan ya. Ini kebetulan aja, ini murni kebetulan. Saya tidak menggunakan sulap, tidak menggunakan sihir. Tapi kita lihat aja, kebetulan dia kena area kotak kuning, resisten, kemudian muncul kotak merah, dan ya artinya resisten kotak kuning ini kelihatannya cukup oke. Kemungkinan besar kita punya Indi akan mengalami retracement lagi, kembali ke area kotak hijau di sekitar 940. Teman-teman boleh tetap ikuti. Ini masih kelihatannya cukup bagus karena dalam fase yang di sini nih, ya fase di sini ini fase turun. Teman-teman bisa melihat volumenya cenderung kecil dan pada saat dia bergerak naik, volume cenderung membesar. Artinya ini sebenarnya trennya kan sedang naik. Jadi saya kira ini sebenarnya barang bagus. Ini adalah barang bagus. Cuman kalau dia naik turun ya emang begitulah keadaan pasar. Teman-teman tidak bisa mengharapkan suatu harga bergerak naik terus secara linear. Enggak ya, dia harus berbentuk gelombang. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Selama kita masih melihat terjadi higher high dan higher low, saya kira itu pertanda yang cukup bagus. Layak untuk kita perjuangkan. Kita lanjut dengan TKIM. TKIM kena resisten juga di area kotak merah. Ini sih udah mulai memasuki area resisten kotak merah ya. Sama seperti di sini, begitu kena di area resisten kotak merah, kemudian dia masih bergerak turun. Sayangnya, volume untuk candle merah hari ini itu nggak terlalu besar. Artinya kita masih agak ragu-ragu apakah memang ini TKIM masih akan turun, cari support lagi. Nah, supportnya ini sekarang kita bisa geser ya. Supportnya kita bisa geser, kayaknya supportnya udah lebih aman nih kalau kita taruh di sini. Ini kayaknya lebih bagus nih supportnya ya. Di sini saya akan ganti dengan warna kuning, sedangkan yang di bawah ini saya akan ganti dengan warna hijau. Nah, teman-teman bisa memperhatikan supaya nggak bingung dengan posisi support ataupun resisten. Kemungkinan besar dengan penampakan seperti ini, TKIM akan turun kembali ke area kotak kuning di sekitar 6.400. Oke, 6.400 itu menjadi posisi yang cukup bagus untuk entry di TKIM. Kalau untuk bergerak naik kayaknya agak berat ya. Dengan melihat candle merah hari ini, volumenya juga rata-rata. Ya mungkin besok masih merah ataupun kalaupun hijau gitu masih candle kecil. Saya belum bisa mengatakan ini ada suatu momentum yang bagus untuk TKIM ya. Meskipun kita lihat MACD-nya udah mendekati Golden Cross lagi. Kita punya MACD akan Golden Cross. Tapi kalau kita lihat dari CCI kan CCI masih ada di bawah angka 100. Nah, sebaiknya teman-teman kalau melihat dia dalam fase sideways seperti ini, tunggulah momentumnya saat CCI menembus angka 100. Itu adalah sinyal beli. Teman-teman boleh ikuti. Kalau sekarang kan CCI-nya lagi menukik. So, nggak perlu kita entry dulu, santai aja. Masih mungkin dia turun sampai ke area kotak kuning atau bahkan sampai ke area kotak hijau. Kita lanjut dengan Medco. Nah, Medco hari ini menembus area sideways. Lihat di sini dia menembus kita punya resisten kotak merah ya. Ini kotak merah yang saya panjangin. Teman-teman bisa lihat dia menembus area resisten dengan volume yang wow, mengagumkan gitu ya. Nah, sekarang kita akan menatap masa depan. Kita punya resisten baru ada di atas ini. Resisten berikutnya saya akan beri warna merah. Teman-teman bisa melihat dari mana saya dapat area kotak merah itu. Perhatikan di sebelah kiri di sini, ini adalah gap. Nah, saya dengan mudahnya mengatakan itu sebagai target resisten berikutnya.
So, teman-teman kalau lihat ada gap, itu akan sangat menyenangkan. Teman-teman selalu bisa menggunakan gap sebagai support ataupun sebagai resisten. Jangan ragu-ragu, langsung aja. Itu support ataupun resisten. Nggak perlu diragukan lagi. Itu adalah cara paling mudah kalau ada gap. Dari sini kita bisa melihat untuk target di resisten kotak merah ada di sekitar 650-an. Nah, sedangkan support sekarang ada di area kotak kuning di sekitar 520. Apakah ini Medco akan jalan langsung ke atas? Tidak semudah itu Ferguson, teman-teman masih membutuhkan beberapa konfirmasi. Seperti biasa, kalau menembus satu resisten yang kotak kuning ini sekarang sudah berubah jadi support. Dan kita akan lihat mestinya ada pullback, ada terjadi retracement untuk testing. Apakah benar kotak kuning ini cukup kuat sebagai support? Nah, dia akan jalan turun sedikit begitu memasuki area kotak kuning. Kalau dia mantul, itu artinya kotak kuningnya cukup kuat sebagai support dan teman-teman seharusnya ikut. Seharusnya ikut untuk mendapatkan cuan. Pak, bagaimana kalau seandainya tiba-tiba Medco nggak support testing, dia langsung menuju ke kotak merah, apa boleh kita hantam? Ya, kalau saya bilang sih, nggak perlu langsung gerasa-gerusu ya. Santai aja, masih ada kesempatan berikutnya. Kita lihat aja kalau dia langsung menembus area kotak merah, ya kita kalau ketinggalan ya nggak usah kejar, santai aja. Nanti kalau terjadi support testing, entah support testingnya di area kotak merah atau di area kotak kuning, dan berhasil, barulah teman-teman ikutan. Karena pada saat dia terjadi support testing itu, kita baru bisa lebih yakin bahwa memang ada support sehingga kita punya nilai risiko tidak terlalu besar. Kalau saya sih, saya lebih menyarankan untuk menunggu di area kotak kuning. Seharusnya area kotak kuning ini dites sebagai support. Karena sejauh ini kan area kotak kuning ini udah bertahan cukup lama sebagai resisten. Ya masa sih dia dilewati dengan mudah tanpa terjadi pullback. Selanjutnya saya punya saham BIF. Waduh, BIF-nya udah terjun terlalu jauh ya. Udah terjun banget. Bukan main. Ini sih benar-benar bikin kacau ya. Ini teman-teman mungkin ada yang ikutan BIF ini kayaknya nyangkutnya menahun nih kalau gini ya. Nah, ini adalah support. Saya udah tentukan lagi supportnya. Dengan mudahnya ini adalah support. Nah, teman-teman bisa lihat BIF-nya sekarang sedang ada di support sehingga resikonya tidak terlalu besar. Boleh beli? Ya boleh. Silahkan kalau memang teman-teman ingin membeli BIF karena dia lagi ada di support, saya kira tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan jangan beli. Nah, sekarang kita akan mengatakan bahwa BIF ini sebenarnya sedang sideways. Oke, bisa lebih jelas. Di sini kita punya resisten kotak merah. Ini resisten. Ini penembusannya adalah false break. False breakout karena dia coba menembus, volumenya juga lumayan, tapi kemudian dia turun juga. Meskipun turunnya dengan volume yang kecil-kecil, ya teman-teman lihat ini, volumenya kecil-kecil, imut di sini, kemudian dia mulai bergerak naik lagi, volumenya lebih imut. Artinya memang ini lagi sideways ya. Kalau begitu kita bisa mengatakan BIF itu sedang sideways di antara area kotak merah dan area kotak hijau. Ini adalah range sideways untuk BIF. Sehingga kalau teman-teman pengen beli BIF dalam waktu dekat ini, ya lakukan aja. No problem, selama BIF masih ada di atas area kotak hijau, saya kira range sideways-nya belum bisa kita katakan udah berubah. Cuman, waduh, lama juga ya untuk nunggu dia dari area kotak hijau sampai naik ke area kotak merah. Candlenya kecil-kecil seperti ini, aduh, satu kali naik seperti ini tinggi sih emang menyenangkan, terjadi rally, apalagi kalau kita udah di dalam, iya kan? Tapi kapan munculnya candle hijau besar seperti ini yang kita tunggu-tunggu dan selalu menyenangkan? Kita sama-sama nggak pernah tahu. Kelihatannya nanti kalau udah kejadian. Sejauh ini sih kita melihat kondisi BIF saat ini udah lebih bagus karena dalam fase sideways ini saya melihat saya punya indikator CCI udah naik di atas angka minus 100. Ini adalah salah satu sinyal buy juga. Sehingga teman-teman bisa mengatakan, oke, CCI 20-nya udah mengeluarkan sinyal buy, nggak ada salahnya lah kalau saya coba-coba, siapa tahu aja dapat cuan. Berikutnya saya punya Kino.
Kino kayaknya belum sanggup ya, belum sanggup menembus area resisten kotak kuning. Target saya untuk Kino itu masih ada di area kotak merah, cukup jelas ya, ada di sekitar angka 3.900 lah. Nah, ini target pergerakan untuk Kino. Kalau sekarang dia sedang bergerak sideways, ini adalah hal yang sangat wajar. Kita lihat sih sejauh ini sideways-nya ini tidak didukung oleh volume transaksi yang besar ya. Volumenya kecil-kecil aja. Sehingga saya mau mengatakan, ya Kino ini sebenarnya aman-aman aja. Kalau ada teman-teman yang pengen beli Kino, ya mestinya sih beli saat-saat ini ya, dalam waktu dekat ini mestinya dibeli. Karena Kino sedang bertahan di support, sehingga risikonya tidak terlalu besar. Kalau Kino tembus turun di bawah area kotak hijau di angka 3.200, ya teman-teman cut loss aja. Mumpung masih dekat. Siapa tahu aja dia turun lebih jauh kan. Makanya mending kita cut loss dia selagi kecil. Kalau saya udah cut loss Pak, terus dia mantul lagi naik gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau mau beli lagi, ya silahkan. Satu hal yang wajar kalau kita baru pertama kali entry itu saham itu, kemudian ternyata kita salah analisa. Bisa terjadi berulang kali gitu loh. Kita udah beli, ternyata dia turun. Cut loss lagi, dia malah naik. Kita ikutan beli lagi, besoknya dia turun lagi gitu kan. Itu sangat-sangat sering terjadi. Kalau kita trading, berapa kali pun kita cut loss tidak ada masalah, asalkan satu kali cuan kita bisa menutupi semua cut loss-nya, bahkan masih ada untungnya lagi. Nilai resikonya adalah sekian persen, sedangkan nilai rewardnya bisa sampai ke area kotak merah sekian persen. Tinggal dibandingkan aja apakah ini masih masuk akal, masih bisa dipertimbangkan, atau mending cari saham lain. Next, saya punya UNTR. UNTR-nya bagus. Kalau bicara United Tractor ini saya selalu ingat, saya punya kawan satu orang yang cantik di Bandung. Halo Ibu Frans. Ibu Frans itu sangat senang main di United Tractor ya. Nggak tahu dia masih menyimak Stock Technician apa enggak. Biasanya sih nyimak. Nah, ini adalah resisten yang baru ditembus oleh United Tractor. Biasanya Bu Frans itu hafal banget pergerakan United Tractor. Nah, ya begitulah. Kalau orang udah terlalu lama ngikutin satu saham, pasti gerak-geriknya itu udah di luar kepala, udah tahu nih kapan mau naik, kapan seharusnya menghindar. Udah lihat saham itu udah ngincernya udah sejak lama. Jangan masuk secara impulsif. Sebaiknya teman-teman emang udah memahami dulu sahamnya baru ikutan entry. Seperti ini posisi untuk United Tractor. Kita punya support area kotak hijau ada di sekitar angka 2.500. Support kotak kuning ada di sekitar angka 23.400. Sedangkan target resisten kotak merah ada di angka 27.500. Oke, hari ini kita punya United Tractor itu warnanya merah, sedang turun, tapi volume transaksinya juga mengecil. Secara tren kita melihat MACD, bisa kita katakan United Tractor-nya sedang uptrend. Nih, posisinya sedang golden cross dan ada di atas 0. Saya kira ini adalah pertanda yang bagus. Bagaimana dengan CCI-nya? Karena CCI-nya sekarang sedang menukik. Nah, kalau CCI sayangnya kita nggak pakai karena dia sedang trending. Aku jarang menggunakan CCI. Biasanya sih saya cuekin jam CCI kalau lihat harga sedang trending. CCI saya gunakan kalau teman-teman melihat dalam analisa saham yang sedang sideways, biasanya saya lihat CCI. Untuk penggunaan indikator ini nanti juga saya bahas ya dalam online course bersama Stock Technician. Ini juga menjadi salah satu materi mengenai indikator teknikal. Kita akan bahas bagaimana cara menafsirkan indikator supaya mungkin bisa menjadi bantuan kalau kita melakukan analisa. Untuk yang mau ikutan workshop Stock Technician, silakan lihat flyernya, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, langsung aja kontak untuk tanya-tanya, macam-macam lah, teman-teman mau tanya apa aja, langsung tanya aja sama adminnya. Untuk United Tractor, saya masih melihat peluang untuk bergerak naik sampai ke resisten kotak merah itu cukup besar. Kalau teman-teman pengen beli, sebaiknya jangan dulu beli sekarang, biarin aja dia turun dulu, karena kita lihat volume transaksinya ini makin kecil, artinya memang trennya sedang naik. Cuman kita nggak tahu supportnya yang lebih bagus itu ada di mana. Apakah cuma sampai di area kotak kuning atau ada di area kotak hijau. Teman-teman ini kan kita belum tahu. Kita tunggu aja dulu. Dia dekat support, volume makin kecil.
Kita belinya biasanya itu setelah dia mengalami retracement, terus tiba-tiba ada candle hijau. Candle hijau satu, biasanya kita belinya di candle berikut. Misalnya seperti ini kan dia mengalami retracement di sini. Dia mengalami retracement kecil gitu ya, tek. Nah, di sini ada candle hijau pertama. Wah, beneran nih, kena di support. Dia mulai mantul, biasanya kita udah mulai beli di sini. Beli di sini karena masih dekat dengan support, resiko nggak terlalu jauh, sedangkan rewardnya sampai di resistance sini, ini lumayan. Artinya kita belinya di sini, kemudian ikut sampai ke resisten. Kalau di resistennya dia nggak sanggup tembus, udah mulai muncul candle merah lagi, artinya apa? Kita jualan. Nah, di situ kita katakan seperti yang kita simak sama-sama di interview dengan Pak Satrio Utomo, belinya pada saat saham akan naik dan jualnya pada saat saham akan turun. Nah, begitu ya. Jadi kita nggak meramal ini bottomnya kita belinya di sini. Enggak lah. Jangan terlalu lebay, jangan omong kosong gitu ya. Kita nggak pernah tahu di mana bottom, di mana pucuk. Ya, kita hanya bisa mengikuti pada saat kita lihat, oh akan naik. Nah, kita belinya di candle berikut. Di sini kita belinya kan. Begitu juga ini di sini, wah ini udah sampai resisten. Candle berikutnya merah, kita biasanya jualan di sini. Ya, seperti itulah. Emang agak telat, tapi ya trading yang enak itu seperti itu. Nah, bagaimana cara trading yang lainnya? Nah, mungkin akan kita bahas di workshop online. Nantikan workshopnya di pertengahan September lah, pertengahan September sampai menjelang akhir September. Informasi yang lebih jelas teman-teman bisa lihat di flyer. Saya kira untuk pembahasan kita hari ini sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Silakan tuliskan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Nanti kita pilih yang kira-kira menarik, akan kita bahas sama-sama. Tetap tinggal di rumah, kalaupun Anda sangat-sangat perlu untuk beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.